Shalom, selamat pagi, menginang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 28 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Ibu rohaku, Tuhan Yesus, sudah melukku di Tuhan Yesus, ihu tonoku, do Tuhan Yesus, dangoloa, sumurute. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 5 Musa atau kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita boleh ikuti dalam hati kita masing-masing. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, asa unang ia dung mangakko jalo busuran, jala di pauliho akka bagas nauli di inganiho, tole lubum dohot biru-birum lam sinur do, jala gadda, perak dohot sere diho, gadda huhut saluhut na diho, hape lam di pagi jakoroham, jala lupaho di jaho badi batam, nama dogihoko ruar siat tano Misir, sian bagas parhatobanan. Demikian firman Tuhan. Menginang kita mungkin pernah sekali dengar kata jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu yang diingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel, bahwa mereka punya masa lalu. Dan dalam masa lalu mereka, Tuhan bekerja sangat besar di dalam kehidupan mereka. Mereka datang dari sebuah perbudakan, dari bangsa yang tidak dikenal, dari bangsa yang bekerja hanya untuk kebutuhan bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, kemudian dibawa ke tanah perjanjian, dibawa keluar dari perbudakan itu menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, yang damai mereka di tempat itu mengalami kesejahteraan. Mereka akhirnya bisa mendirikan bangunan untuk ditinggali sendiri. Mereka bisa beternak untuk dinikmati sendiri. Mereka bisa bertanam tanaman untuk mereka konsumsi sendiri. Tapi mereka diingatkan, kalian akan ada di posisi itu. Atau kalian ada di posisi itu. Tetapi ingatlah bahwa kalian telah mengalami perjalanan yang sedemikian. Dan di dalam perjalanan itu, Allah yang menyertai. Maka ketika sudah sampai di titik itu, maka jangan sekali-kali melupakan bahwa Allah lah yang memberikan semuanya ini. Kenapa ini harus diingatkan? Karena memang manusia itu, manusia, baik sebenarnya dalam agama apapun, baik dalam suku apapun, kita punya kecenderungan untuk melakukan hal yang serupa. Kita ambil contoh orang-orang Batak yang pada zaman ini sudah banyak menjadi seorang pejabat tinggi mungkin di sekelas negara, di tingkatan negara, di tingkatan kementerian-kementerian, di tingkatan pimpinan-pimpinan di bidang apapun. Orang Batak ada. Orang Batak ada.
Tapi sekarang orang-orang Batak itu sudah berada di dalam posisi entah beragam agamakah atau beragam gerejakah. Tapi dari mana asalnya orang Batak? Orang Batak berasal dari, tentu dari Bonapaso kita katakan. Dari Tobakah itu, dari Silindungkah itu, dari Humbang Hasundutankah itu, dari Samosirkah itu. Dari tempat-tempat inilah asalnya orang-orang Batak itu. Yang tadinya sebelum para misionaris datang, orang-orang Batak itu berpemahaman bahwa ketika ada orang yang sakit perut, mohon maaf, diare, ini adalah pengaruh dari beguatuk. Ketika ada seorang yang meninggal, wajahnya membiru, bahwa ini adalah pengaruh dari begu gajang. Ketika terjadi di sana perjudian yang menaruhkan, yang dibuat sebagai taruhan adalah tanahnya, bahkan keluarganya. Ada orang-orang di sekitarnya juga, bahkan keluarganya atau istrinya katakan, dijadikan taruhan untuk perjudian. Yang melakukan ritual-ritual yang tidak dapat dibuktikan secara medis misalnya. Itu orang Batak dulu sebelum para misionaris datang. Lalu para misionaris datang, RMG datang di sana Heine, Klammerbets, Van Assel yang diteruskan oleh Nommensen, mendatangkan sekolah, mendatangkan pengetahuan medis, mendatangkan gereja kemudian. Dan akhirnya jadilah HKBP. Dari misinya 4 orang ditambah Nommensen dan para misionaris lainnya, kemudian lahirlah gereja atau komunitas gereja yang disebut dengan HKBP. Mereka inilah cikal bakalnya yang menjadi gereja HKBP. Dan mereka inilah yang memperkenalkan medis. Ternyata diare obatnya bukan ritual-ritual itu, tetapi oralit misalnya. Hanya campuran garam dan gula. Atau ada penyakit yang namanya penyakit ini, dan obatnya adalah ini. Bahwa ada yang namanya pendidikan sekolah. Jadi banyak anak banyak rezeki, bukan dalam artian bahwa ketika kita punya banyak anak, maka akan banyak tenaga untuk ke sawah. Tapi para misionaris memperkenalkan sekolah, anak-anakmu biarkan sekolah. Nanti supaya jangan melulu kehidupan mereka jadi petani. Gitu. Supaya ada peningkatan dalam pendidikan. Orang-orang Batak itu diperkenalkan dengan makanan-makanan yang lain, keju misalnya, susu, vitamin, dan yang lain-lain. Orang-orang Batak itu dikenalkan dengan pendidikan yang lebih tinggi lagi, keluar kota, ke Siantar, ke Medan, ke Jakarta, bahkan ke luar negeri, ke Jerman, ke Belanda, dan yang lain-lain. Diperkenalkan dengan sekolah itu. Diperkenalkan dengan alat-alat musik, organ, trompet, saksofon, trombon, musik-musik Eropa yang tidak dikenal oleh orang-orang Batak pada saat itu. Diperkenalkan dengan itu. Akhirnya semakin beragamlah pengetahuan orang-orang Batak ini, akhirnya mereka semakin pintar, akhirnya sampai ke titik yang ada di kita sekarang, menjadi pejabat negara, menjadi pejabat kementerian, menjadi pejabat di tempat pekerjaannya masing-masing. Semakin beragam, pengetahuannya semakin tinggi. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit akhirnya orang Batak yang melupakan sejarah itu. Ketika jangan-jangan ketika opungnya tidak menerima kekristenan melalui HKBP, dia tidak akan ada di posisinya sekarang. Begitu. Siapa yang mengutus para misionaris itu? Itulah Allah yang diceritakan di dalam perikop ini, di dalam ayat ini. Maka biarlah kita juga mengingat bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu jugalah Allah yang telah menyelamatkan kita dari ketertinggalan kita dulu, zaman dulu, nenek moyang kita yang belum mengenal listrik, pendidikan, kesehatan, medis, dan yang lain-lain itu. Sampai akhirnya kita bisa berada di dalam titik ini, Allah itulah yang telah menyelamatkan kita. Biarlah kita tetap memuji dan menyembahnya di dalam anaknya, Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang mengingatkan kami
agar kami tidak serta-merta meninggalkan sejarah, bahwa Engkau, ya Bapa, telah bekerja di dalam sejarah kehidupan kami sejak dari nenek moyang kami. Engkau yang melepaskan kami dari ketertinggalan, dari keterpurukan. Untuk itu, kami telah sampai di titik di mana kami berada pada saat ini. Kami mengucap syukur atas segalanya itu ya Bapa. Biarkan kami juga dapat melanjutkan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, pendidikan, pengetahuan, iman yang telah diturunkan oleh orang-orang tua kami, nenek moyang kami. Biarlah kami teruskan juga kepada generasi yang akan datang setelah kami. Biarlah kami, keluarga kami, juga para penerus kami ya Bapa, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati kiranya sepanjang aktivitas kami hari ini ya Bapa, biarlah berjalan penuh damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku.